mantap. Buset, gede banget. Kaget. Oke, ini mau langsung mulai aja. Izin Kak Diana, sebelumnya mohon izin Atik handle dulu sebentar. Sekalian Atik cek dulu apakah teman-teman di Bali Mandara ini udah pada ready atau belum. Sebelumnya, adik-adik yang ada di Bali Mandara udah pada semua di ruangan atau masih ada yang di luar makan siang? Udah semua ya? Kalau udah semua gini dong, acung jempol dong, acung jempol. Udah semua? Udah semua di ruangan? Belum? Belum. Oke. Nggak apa-apa, sambil nunggu itu juga kita sambil chit chat dulu sebentar kali ya buat Kak Diana dan juga adik-adik semuanya yang ada di Bali Mandara. Kita kayaknya kalau mulai langsung itu kayak ibarat kata pacaran gak ada PDKT-an gitu Kak. Kita tuh harus kenalan dulu. Kan zaman sekarang tuh bisa zaman-zamannya HTS-an ya. Nggak ada tembak-tembakan gitu, tiba-tiba deket, terus ntar malamnya ngilang, besoknya deket lagi gitu kan. Jadi biar nggak kayak gitu, kita kenalan dulu nih Kak. Ini pengalaman pribadi. Ini sih Kak, pengalaman pribadi dan teman-teman. Mungkin Kakak belum ngalamin kali ya? Aku semuanya bertemu lagi dengan aku Diana. Sebenarnya aku tuh sempat ke sekolah beberapa waktu lalu. Ngadain kegiatan juga, jadi semoga masih ingat aku. Oke, halo Kak, salam kenal. Tapi aku mau make sure dulu nih Kak. Mungkin di aku sendiri suara kakak kecil atau di suara teman-teman di Bali Mandara suara Kak Diana kecil atau gede? Gak kedengeran katanya. Oh, ya. Kecil. Jadi Kalau sekarang masih kecil. nah sekarang kira-kira jadi harus dideketin ternyata Kak. Iya benar. Oke. Ulang Kak, review, Ulang. review, review. Oke. Halo semua. eh, Bertemu lagi dengan aku Diana. Sebelumnya aku sebenarnya udah sempat ketemu adik-adiknya karena sempat ngadain acara beberapa waktu lalu. Jadi senang bisa bertemu kembali walaupun online. Aku sebenarnya pengen banget datang ke sekolah. Cuman kan sekarang lagi musim hujan, terus banyak pohon tumbang gitu kan. Jadi aku kayak aduh, ya kali ini belum bisa ke sekolah dulu, mungkin kayak lain So waktu. sad. Sedih banget. Harusnya kita bisa bercengkrama langsung ya kayak apalagi kan udah mendekati mau liburan semester gitu kan. Iya, Kayak ya kalau aku nggak ada libur sih soalnya kerja. ya ini adalah saat-saat yang paling menyedihkan Kak. Kalau misalnya SMA nih asrama libur, Galungan, Kuningan semester tuh masih senang. Terus kalau misalnya Atik karena Atik masih kuliah kan, libur semester tuh senang. Tapi kalau udah kerja tuh nggak ada Liburnya kayak liburnya cuma gitu. 3 hari, 4 hari nanti. Aduh. Ya, Anyway, ini udah bisa kita mulai? udah bisa dimulai Kak. Oke, silakan dimulai Ati. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman di Bali Menara semuanya. Karena tadi Kak Diana sudah sempat kenalan juga, tapi teman-teman belum sempat kenalan nih sama aku. Jadi tanpa banyak cang-cincong lagi, sebelumnya kenalin nama aku Niwayan Sriati, bisa dipanggil Atik. Aku alumni angkatan ke-10 dan kalau teman-teman ingat Mbak Diana ini adalah alumni angkatan ke-5 ya. Dan Mbak Diana ini nanti kok Mbak sih ikutin bahasa Jawa banget nih. Sebelumnya maaf ya teman-teman karena aku kuliahnya di Semarang di Undip jadi yang biasanya manggil Kak jadi manggilnya Mbak Mas gitu. Nah, jadi Kak Diana ini adalah alumni angkatan ke-5 dan Kak Diana ini super duper kreatif banget, men. Ini ibarat kata nih, kita baru di Bali Mandara baru mikir gimana cara mencuri buah mangga ketika dia berbuah. Kak Diana ini udah membuahkan buah mangga itu sendiri gitu, teman-teman. Jadi kayak tanpa banyak cang-cincong dan udah deg-degan banget pastinya karena tadi aku udah lihat spilan PPT-nya itu udah wah gila ini sih kreatif banget dan estetik banget bro gitu. Jadi tanpa lama-lama lagi, mari kita dengarkan materi dari Mbak Diana. Oke, terima kasih perkenalannya Ati, walaupun sebenarnya aku B aja juga gitu sama seperti kalian. Mungkin bisa bantu share screen. Nah, sebenarnya kan seharusnya kalian itu mendapatkan teori tentang masih tentang Kris dan juga bukan Kris, tentang fiksi dan juga tentang opsi. Nah, tapi karena aku tuh ada kegiatan lain di jam 2, jadi jadwal
FLS 2N-nya yang dimajuin gitu. Jadi untuk yang em, jadwal materi fiksi dan opsinya itu dimundur ke jam 2 gitu. Jadi aku dulu gitu. Semoga dimaklumi. Eh, di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang FLS 2N. Di sini dari teman-teman udah ada yang pernah ikut FLS 2N mungkin waktu SMP gitu. Nggak ada. Aduh, aku sayang banget kalian nggak bersuara. Jadi kayak aku kayak ngomong sendiri sama tembok. Tapi kalian bisa on mic nggak? Atau nggak bisa? Coba tes tes. Aku pengen mendengar suara kalian. Nggak kedengeran. Ya udah nggak apa-apa. Eh, Oke. Di sini aku ingin menjelaskan tentang FLS 2N itu apa. Dan juga kayak FLS 2N itu kan emang ajangnya untuk seni berkreasi gitu kan. Eh, Lomba-lombanya seni gitu. Nah, di sini aku menjelaskan gimana sih cara membuat suatu karya seni gitu. Baik itu dalam film pendek, baik itu cerita pendek, ini bisa diterapkan secara general gitu. Nah, mungkin di sini udah ada sebelumnya yang mungkin udah pernah bikin film pendek atau cerita pendek atau desain poster atau fotografi, udah ada? Coba boleh unjuk tangan. Udah ada yang pernah? Ada yang pernah? Belum ada? Oh, belum ada. Belum ada yang pernah ikut lomba karya seni. Belum ya? Oke. Di sini aku secara general sih gimana membuat suatu karya seni gitu. Bisa next slide sebelum ke karya seni. Ah, aku mau menjelaskan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu FLS 2N. Sebenarnya teman-teman itu bisa nyari informasinya tuh gampang banget. Sekarang ada yang namanya teknologi AI, ChatGPT, Gemini gitu. Bisa langsung aja apa sih itu FLS 2N. Bisa langsung di googling aja. Tapi secara singkat itu kompetisi seni yang diadakan di Indonesia itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini aku oke. Nah, di sini itu eh, ada tingkatannya gitu. Jadi sebelum kalian ke nasional nanti itu pelaksanaannya itu mulai dari tingkat sekolah dulu, kayak seleksi siapa nih kira-kira yang cocok dan di bidang apa gitu. Terus setelah kalian di sekolah, kalian akan diseleksi di kecamatan, di kabupaten, di provinsi yang akhirnya nanti dikirim ke nasional gitu. Nah, di sini nanti akan aku bagi slide-nya di apa itu FLS 2N, pelaksanaannya dan cara registrasinya. Itu nanti kalian tinggal klik aja dan baca-baca informasinya. Aku nggak akan menjelaskan itu lebih banyak, jadi sekedar pengenalan aja. Nah, uh, next slide. Aku mau menjelaskan, oh ya sebelumnya disclaimer, aku tuh sebenarnya nggak pernah ikut FLS 2N gitu waktu sekolah, tapi em, karena sekarang aku bekerja backgroundnya di bidang seni dan budaya, khususnya di film, jadi aku mau dan juga waktu waktu sekolah SMA aku aktif ikut choir, ikut marching band, eh, dan juga jurnalistik dikit-dikit. Terus aku pernah ikut space juga. Jadi aku akan sharing tentang gimana sih cara membuat suatu karya ini tuh bisa diterapkan untuk buat film juga, buat cerita pendek. Oh ya, aku juga dulu pernah bikin cerita pendek waktu sekolah, tapi yang kayak masih bentuknya aduh kalau baca itu kayak aduh malu tulisannya masih kayak cinta-cintaan gitu. Anyway, ini bisa diterapkan di bidang seni apa aja. Dan tips-tipsnya untuk membuat karya seni itu
adalah yang pertama kalian itu harus riset dan kayak kumpulin inspirasi-inspirasi. Nah, kenapa riset itu menjadi penting? Karena kayak kalian mau bikin cerita pendek, misalnya nih contoh ya, kalian mau bikin cerita pendek, tapi kalau misalnya kalian nggak pernah baca cerita pendek, kalian nggak tahu bentuk cerita pendek itu seperti apa, terus alur ceritanya apa, apakah ada penokohan di sana, karakternya apa. Jadi ketika kalian membuat suatu karya seni, kalian itu harus riset tentang karya seni tersebut. Misalnya kayak film pendek nih, kalian mau buat film pendek, tapi kalian nggak pernah gitu nonton film pendek, atau referensi yang kalian punya itu kayak cuman satu dua film pendek. Itu tuh eh, kalian sebagai seorang yang ingin membuat karya seni, kalian tuh harus riset tentang film pendek. Kalian harus perbanyak referensi menonton film pendek. Kalau misalnya tentang cerita pendek, kalian harus perbanyak mencari referensi tentang cerita pendek. Kalian harus rajin baca berarti sebelum akhirnya kalian menulis. Terus kalau misalnya kalian mau bikin desain poster, itu kalian harus tahu, oh tema kalau poster itu warnanya yang kayak apa ya sekarang yang lagi tren gitu. Terus kalian lihat contoh-contohnya, oh kalau warna-warna di tahun 2005 tuh tone-nya kayak gimana sih. Nah, itu bisa kalau desain tuh aku biasanya pakai patokannya Pantone. Nanti kalian, coba aku ketik ya. Ada namanya Pantone. Itu. Nah, setelah kalian riset, kalian udah familiar nih dengan format film pendek itu, ceritanya rata-rata tentang ini nih. Terus kalau cerita pendek tentang ini, terus kalau misalnya tentang desain dan poster, biasanya elemen-elemen ini nih, informasi-informasi ini nih yang perlu penting ada. Selanjutnya kalian berlatih gitu, membuat cerita pendek, terus kayak stretch stretch aja gitu, bikin cerita-cerita pendek. Kayak kalau misalnya cerita pendek mungkin berlatihnya dengan cara bikin jurnal setiap hari supaya teknik tulisannya bagus gitu. Terus kalau misalnya bikin film pendek mungkin kayak contohnya bisa sebelum bikin film bikin vlog dulu atau bikin video-video estetik yang sinematik gitu. Jadi kalian setelah meriset tentang karya seni yang akan kalian buat, kalian harus melakukannya gitu. Kalau bikin cerita pendek ya nulis, kalau bikin film pendek ya take video sebanyak mungkin, bikin desain poster ya perbanyak berlatih untuk bikin desain gitu. Nah, ketika kalian lomba nanti, ini tuh nggak hanya berlaku untuk FLS 2N, tapi berlaku juga untuk lomba-lomba yang lain, yang mana opportunity untuk lomba itu ada banyak banget. Dan emang kalau misalnya kalian pengen ikut lomba tuh harus kalian yang aktif gitu untuk ngajuin ke pembimbing kalian di sekolah, ke guru-guru kalau misalnya saya mau ikut lomba ini nih gitu karena saya tertarik di bidang ini dan saya juga sudah berlatih tentang bidang ini tuh, harus kalian sih yang aktif gitu. Biasanya kan kalau di lomba-lomba itu mereka biasanya ada tema tertentu. Nah, kalian dari tema itu kalian cari ide besarnya tuh seperti apa, lalu kalian turunin menjadi idea yang lebih clear gitu, yang lebih fisiknya tuh ada gitu. Misalnya kayak, oh aku mau buat ada lomba lomba film pendek tentang, ini berdasarkan pengalamanku ya, karena kemarin aku sempat jadi panitia lomba film vertikal tentang kekerasan berbasis gender. Nah, misalnya temanya tentang kekerasan berbasis gender. Nah, dari kekerasan berbasis gender ini kira-kira eh, bentuk cerita untuk di film nanti akan seperti apa, itu kalian harus state visi dan misi kalian dalam pembuatan karya itu. Misalnya aku pengen penontonnya nanti mendapatkan pesan seperti ini. Nah, kalian tuh harus mulai ditulis gitu, visi misi kalian apa. Dari situ kalian bisa dapat, oh cerita yang kayak gini nih yang mau aku sampein gitu. Nah, setelah kalian udah mendapatkan, kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa langsung
raise hand aja ya, terus kayak mungkin mendekat ke komputer atau laptop yang ada di sana, terus di open mic gitu supaya aku bisa mendengar suara kalian. Nah, terus kalau kalian udah dapat ide-idenya, kalian itu harus eh, memplanning atau merencanakan resource atau source yang kalian punya. Misalnya kayak aku mau bikin film, alat-alat apa aja ya yang aku punya sekarang. Misalnya kalau di sekolah bisa support bantu kamera atau kalian cuman hanya oh aku cuman punya handphone nih gitu. Karena kalian kan sekarang udah boleh bawa handphone kan, maksudnya handphone yang smartphone gitu, yang videonya atau gambarnya itu udah lebih bagus gitu dibandingkan waktu zamanku. Eh, anyway, kalian rencanakanlah itu resource yang kalian punya itu apa aja dan dari cerita ide yang kalian punya, apakah resource kalian mendukung atau kalian emang perlu bantuan gitu. Dengan cara kayak tanya pembimbing kalian apakah kita bisa mendapatkan resource dari tempat lain atau meminjam gitu. Nah, ini kalau aku kecepatan tolong dikabarin ya, soalnya aku nggak bisa mendengar suara kalian, jadi aku nggak tahu apakah kalian eh, menerima informasi ini dengan baik. Hmm, lalu setelah itu mulailah kalian bikin, setelah kalian merencanakan, kalian mulai bikin, oh kalau di sketchingnya gitu, dari ide ceritanya, dari alat-alat yang ada, kalian bikin langkah-langkahnya. Kalau misalnya di film, salah satu contohnya mungkin kalian mulai harus bikin skripnya dulu nih, harus ngumpulin krunya dulu nih, nanti kameramennya siapa, terus yang akan jadi cast-nya siapa gitu. Nah, kalau misalnya bikin cerita pendek, harus bikin kerangkanya dulu nih, ada eh, pembukanya, terus ada inti ceritanya sama ada penutupnya gitu. Inti ceritanya atau klimaksnya gitu. Terus kalau di desain mungkin harus bikin sketchnya dulu atau ya semacam itulah kalau bikin sketch untuk masing-masing karya seni sesuai dengan bidang kalian gitu. Ada pertanyaan? Aman? Masih aman? Oke. Semoga masih bersemangat ya walaupun setelah jam makan siang, biasanya jam makan siang agak sedikit ngantuk. Nah, setelah kalian udah sketch nih, oh kayaknya ini nih yang akan lakuin dan kalian udah tahu langkah-langkahnya, kalian pilih alat dan software yang mendukung kalian. Misalnya kalau film pendek kalian akan editnya pakai DaVinci gitu atau pakai Adobe Premiere gitu misalnya. Eh, boleh. Terus kalau misalnya aduh nggak punya nih aplikasinya dan kalau misalnya pakai yang premium itu mahal, kalian misalnya pakai CapCut itu boleh. Jadi kalian pilihlah alat yang mampu mendukung karya seni kalian gitu. Kalau misalnya di desain, aduh kayaknya cuman pakai Canva aja deh. Photoshop kayaknya aku belum mahir, itu sebenarnya bisa tergantung dengan eh, ide kalian, terus resource yang kalian punya gitu. Nah, setelah semuanya terkumpul, barulah di tahap eksekusi. Kalau misalnya film pendek ya syuting, kalau cerita pendek ya kalian buat ceritanya sampai selesai. Terus kalau misalnya desain digital, kalian buat desainnya gitu. Jadi kalian buat hasil karya seninya, lalu kalian minta minta feedback gitu ke teman-teman kalian kayak oh kira-kira apa ya yang harus diubah, apakah kalau misalnya di film pendek nih aduh apakah harus retake nih kayaknya atau harus oh case-nya ganti nih kayaknya kurang mendalami aktornya atau kayak gimana itu kumpulkanlah feedback sebanyak-banyaknya untuk karya seni kalian.
Nah, setelah kalian mengumpulkan feedback, kalian dapat feedback dari teman-teman kalian, pembina kalian, guru kalian, kalian bisa merevisinya lagi dan membuatnya menjadi lebih bagus sesuai dengan feedback itu. Cuman harus diperhatikan lagi nggak semua feedback itu harus diterima gitu karena manusia bukan nabi boy. Eh, bercanda ya bercanda. Eh, karena eh, nggak semua hal itu sesuai dengan kemampuan kalian juga dan juga tentang eh, gimana feedback ini sebenarnya yang prioritasnya tuh yang mana gitu. Jadi harus dipilih-pilih juga. Nah, selanjutnya eh, kalian bisa share dan juga bisa submit. Misalnya kalau ikut lomba bisa submit karya seni kalian, terus bisa mungkin kalian share ke sosial media kalian kan kalian udah ada Instagram, TikTok gitu kalian share, oh aku sedang buat ini. Kalau yang mau lihatnya bisa DM aku ya gitu. Mungkin seperti itu sejenis itu. Oke, dari sana ada pertanyaan. Aku mau dong ada yang nanya. Kayak aku rindu dengan suara kalian. Asik. Ada yang mau nanya? Oh, nggak ada. Kak, aku walaupun moderator, aku mau nanya, Kak. Oh iya iya silakan. Silakan. Kan tadi kakak bilang kalau misalnya pemerannya nggak cocok gitu kan, bisa diganti. Tapi kan sometimes kita nggak enak ya kak, misalnya jalannya udah ke shoot buat beberapa scene gitu, tapi kita baru ngerasa itu nggak cocok. Terus kalau kita ganti pemeran, itu berarti kita harus ngulang dari awal. Nah mungkin ini juga yang dirasain sama adik teman-teman di Bali Mandara kak, kayak misalnya mau nyari orang itu nggak ada yang mau acting. Terus ketika dia mau acting, actingnya nggak memadai gitu loh kak. Apalagi kan sekarang film di Bali Mandara itu lagi booming ya teman-teman. Teman-teman tahu sendiri kan, ada banyak sekali film-film yang berhasil diproduksi oleh Bali Mandara dan mendapatkan juara. Dan itu pasti bakalan memacu semangat buat teman-teman kan. Cuman ya itu kak, sumber dayanya yang terkendala nih kak. Kira-kira gimana? Nah, itu lagi sebenarnya balik ke plan your resources sih. Kayak planning kemampuan kalian sampai mana, terus ide cerita kalian seperti apa dan eksekusinya nanti seperti apa. Itu emang harus jelas di planningnya sebenarnya. Nah, eh, kalau misalnya tentang akan ganti eh, cast gitu dalam pertengahan karena kurang perform, itu sebenarnya bisa dimitigasi dengan cara kalian yang jadi sutradara nih misalnya kasih workshop gitu ke pemainnya. Kayak misalnya workshop kalau lagi nangis, misalnya kalau untuk menjiwai gimana. Nah, itu sebenarnya bisa dimitigasi dengan cara itu. Cuman kalau misalnya emang udah terlanjur nih, udah shoot berapa, tapi kayak aduh nggak sesuai ekspektasi ya kalian harus ngulang lagi gitu. Dan kalian juga harus perhatikan apakah dengan mengulang itu bijaksana, kayak misalnya dari segi budgetnya, dari segi waktunya juga gitu, itu harus diperhatikan. Gitu sih. Oke, makasih Kak. Berarti ibarat kata karena kita masih sekolahan ya Kak, SMA, kita kayak sebelum take video atau ini tuh kita kasih dulu skrip sama naskahnya ke pemeran. Terus sebelum take kita kayak ajak ngobrol dulu, latihan dulu sebentar, barangkali 15 menit atau 10 menit. Nah, karena ada latihan sebentar ini, jadi buat teman-teman yang di Bali Mandara jangan sistem SKS ya, sistem sebut sehari gitu. Biasanya tuh kalau bikin film tuh kebut sehari, take-nya setengah hari, editnya setengah hari gitu kan teman-teman, tentang film pendek. Jadi mulai sekarang jangan kayak gitu karena kita butuh waktu juga biar si pemerannya ini bisa menyesuaikan dengan perannya dia gitu. Itu sih kak dari aku, terima kasih. Oke, itu untuk film pendek berlaku juga untuk eh, apa karya seni yang lain ya. Misalnya kayak kalian mau bikin cerita pendek atau kalian mau bikin poster gitu. Ya kalau misalnya ada elemen yang dirasa kurang jelek dan kayak aduh ini gak masuk logika banget sih kenapa ada gambar ini di poster ini gitu ya kalian mau nggak mau harus untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya itu revise and refine. Nah boleh selanjutnya beneran nggak ada yang mau nanya ini.
Oke, nggak apa-apa sih sebenarnya. Mungkin bisa di next slide lagi. Em, nah, ini ketika kita membuat karya seni, kita sebagai creator harus ini key value yang eh, bukan harus sih, tapi kayak yang bisa diterapkan gitu. Kalau misalnya mau membuat suatu karya seni, karya dan salah, ini tiga dari banyak sekian value sebenarnya. Cuman yang paling penting, oh digeser sekarang, wah bisa gitu ya. Halo, di kubu sini ada pertanyaan nggak? Di kubu sebelah sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Aku lanjut ya. Oke. Em, nah, ini tuh berlaku ke semua karya seni ya. Maksudnya kalau kalian mau bikin tari juga, bikin puisi, cerita pendek. Nah, kalian tuh harus jujur dan jadi diri sendiri. Kayak eh, buatlah sesuatu yang emang benar kalian tahu dan juga yang kalian pahami. Aku kasih contoh misalnya kalian mau buat film, maaf ya ini contohnya film terus karena film jadi salah satu hal yang aku pahami sekarang gitu. Kalian misalnya mau buat film nih, tapi kalian film tentang Jogja misalnya, tapi kalian nggak pernah ke Jogja gitu, kan kayak kalian nggak paham tentang Jogjanya sendiri, tapi kalian mau bikin film tentang Jogja gimana uh, hasilnya nanti gitu, awur-awuran pasti kan. Nah, jadilah jadilah jujur dan jadi diri sendiri, membuat suatu karya yang benar-benar kalian tahu. Saya bikin cerita pendek tentang kisah kalian misalnya selama selama kalian di asrama gitu. Jadi walaupun eh, karakternya itu eh, namanya beda gitu dan ada sesuatu yang kalian ubah-ubah sedikit itu nggak apa-apa. Yang penting kalian paham tentang apa yang kalian buat buat gitu eh, dan ketika nanti akhirnya proses penjurian kan biasanya kalau lomba itu ada proses presentasi ya kalau misalnya karya karya seni kayak misalnya film terus kayak misalnya cerita pendek gitu atau poster gitu kalian ketika ditanya kalian tahu jawabannya apa gitu karena kalian udah paham topiknya gitu jadi jangan membuat satu hal yang kalian tidak paham. Yang kedua itu jangan eh, asal-asal kopas-kopas apalagi sekarang udah zamannya AI kan. Kalian sebenarnya bisa aja bikin prompt buatlah satu cerita pendek tentang ini tuh AI itu langsung kayak langsung bisa jebret dalam waktu 2 menit tuh udah bisa bikin cerita pendek gitu tapi balik lagi eh, sekarang itu bisa orang-orang udah bisa tahu itu sebenarnya AI atau enggak dan orang-orang misalnya nih ketika aku menjadi eh, seleksi tim seleksi gitu aku pasti kayak ngeliat seberapa personal sih cerita ini atau seberapa personal sih karya seni ini disampaikan misalnya kayak cipta puisi seberapa personal sih eh, seberapa personal sih puisi ini bagi si pembuat karyanya gitu jadi jangan kopas-kopas boleh untuk cari inspirasi tapi jangan kopas dan jangan mencari hal yang mudah karena sesuatu hal yang indah itu pasti ada prosesnya anjay ada prosesnya gitu jadi jangan malas untuk riset. Ah, ini ada pertanyaan nggak ada gini oh nggak ada oke terus yang terakhir itu jadi otentik itu sebenarnya sama sih kayak be honest and be yourself kayak kalian eh, buatlah sesuatu berdasarkan perspektif kalian. Misalnya kalian kalau buat puisi misalnya tentang ibu misalnya, buatlah sesuatu hal dari perspektif kalian, ibu kalian tuh seperti apa sih, dia orangnya apa ibunya pekerja keras, terus misalnya oh dia banting tulang, sekolahin kita. Nah, itu dari perspektif kalian itu kalian turunin jadi karya seni gitu. Dan ketika tim seleksi itu pasti tahu ketika orang-orang itu jujur atau enggak
bantuan AI atau enggak, itu pasti mereka tahu gitu. Di manapun lombanya, dalam bentuk apapun lombanya, itu pasti kayak tas nih karya seninya, kayak bukan dia yang bikin gitu ya, atau yang kayak ini nih kayaknya gurunya nih yang bikin gitu, sebenarnya bisa dilihat. Oke, nah aku harap sih dengan sebenarnya presentasi aku tuh cukup simple itu aja, tapi aku harap sih dengan pembukaan seperti itu, ketika kalian mencintai atau gemar terhadap suatu karya seni dalam bentuk apapun itu, eh, baik apakah karya seni itu ada di FLS 2N atau di luar itu, aku harap sih kalian bisa menerapkan tips dan value-value ini ke diri kalian gitu. Sebelumnya aku mau, kalau misalnya kalian gak nanya, aku yang akan bertanya ya. Apakah apakah kalian sebelumnya udah ada penjaringan minat bakat sebelumnya? Ada. Oke, siapa di sini yang baca puisi atau bikin puisi, siapa? Ada? Oh, oke, halo. Oh, ada. Oke, dua orang. Kalian di sini kelihatan kecil banget, jadi aku tidak merecognize muka-muka kalian. Maaf ya. Terus kalau yang nulis cerita pendek, ada? Ada? Kalau ada, boleh lambaikan tangan ke kamera. Oh, ada ya? Ada? Oh, nggak ada. Kalau yang tari ada nggak tari? Menari. Ada nggak? Ah, nggak ada. Nggak ada yang nari. Terus yang tari kebesaran itu nggak ada. Oh, ada. Oke. Oke. Terus kalau ini deh, instrumen kayak gitar, menyanyi gitu, atau band gitu, ada nggak? Oke, ada. Ada. Oh, banyak ya. Banyak. Terus kalau monolog ada nggak monolog? Nggak ada ya? Oke, teater ada nggak teater? Oh, ada di kubu sebelah sana. Oke, ada. Terus kalau yang apa lagi ya? Oh, jurnalistik ada nggak yang ikut jurnalistik? Kayak bikin mading-mading gitu, ada nggak? Ada. Oh, ada. Oh, cuma satu orang. Kamu bikin mading sendiri. Ada? Ada tapi mungkin dia nggak sendiri Kak. Kan ada kakak kelasnya juga. Oh iya, ini kalian ini ya, kelas 10 semua ya, aku lupa. Oke. Mungkin bisa next slide. Terus, oh ya, sebelum next slide, terus yang sisanya yang nggak angkat tangan, bak ininya apa? Penjaringan minat bakatnya apa? Yang mungkin nggak aku sebutin. Hah? Nggak ngerti. Mungkin bisa diketik atau on mic. Mungkin ada satu orang maju perwakilan kayak bilang, oh Kak, Ya, penjaringan mungkin ada minatnya yang lain tuh perwakilan. ada ini gitu. Ih, Nah, nih koordinator katanya angkatannya. leader never say tidak siap. Ih, kalian gimana sih? Ayo, ada satu orang mungkin yang maju yang mau jelasin. Nih, malah tunjuk-tunjukkan. Nah, Ayo, tuh ada satu yang mau orang. maju tapi bingung-bingung tuh Kak. Oke, coba satu maju. Itu yang pakai baju putih, terus ada abu-abunya. Coba maju.
perkenalkan dirinya, terus mungkin jelasin kayak proses pencarian minat bakatnya kayak gimana. Atau yang lain mungkin yang mau yang di kubu sebelah. Eh, kalian ada putra-putri ini kan Semanbara. Nah, coba si perwakilan putra-putri Semanbaranya coba maju menjelaskan. Giliran kayak gitu aja baru tepuk tangan tuh Kak. Ayo, ayo. Nih, aku hitung nih. Aku. Yeay. Gitu dong dari tadi. Nah, ini baru wajah Semanbara ya Kak ya. Ada proses pencarian minat bakatnya apa aja? Gimana prosesnya? Halo Kak, Halo, bisa kedengaran suaranya? bisa. Sekarang baru kedengeran. Tadi kayak, aku ngobrol sendiri. Mohon maaf Kak, tadi apa pertanyaannya? Soalnya tadi nggak dengar. Ribet. Hah? Jadi aku menjelaskan kalian tidak mendengar. Nah, pertanyaannya, eh, kalian kan aku nanya, apakah kalian udah eh, pencarian minat bakat? Karena kan tadi aku bilang, apakah di sini ada yang bakatnya puisi atau lain? Tapi kalian bilang udah pencarian minat bakat. Nah, itu yang nggak angkat tangan tuh minat bakatnya apa? Kalau boleh tahu. Oke, izin menjawab Kak. Jadi minat bakat teman-teman di sini tuh kebanyakan rata-rata tuh lebih memilih ke non-akademik seperti futsal, lebih ke olahraga itu sih Kak, kebanyakan. Berarti kalau kalau bidang seninya berarti lebih sedikit berarti. Kalau di bidang non bidang akademik juga banyak Kak. Kebanyakan juga mungkin beberapa orang yang ikut KIR, Gebra dan lain sebagainya. Tapi rata-ratanya itu lebih minatnya ke non akademik Kak. Kalau bidang seni ada nggak? Maksudnya tadi kan aku ada yang belum aku sebutin nggak? Tadi kan aku udah sebutin beberapa tuh. Nah, ada nggak yang belum aku sebutin? Ada Kak, di bidang tabuh kesenian tuh Kak, bidang tabuh sama melukis, tari juga. Oh iya, Teater juga melukis. ada Kak. Di Apa? bidang fotografi juga ada. Di bidang fotografi Oh seperti iya, space. fotografi. Oh iya, aku lupa. Oke, makasih ya sudah menjawab. Kamu putra Semanbara ya? Iya Makanya Kak. kamu maju. Oke. Makasih sudah mewakili teman-temannya. Ya, Siap Kak. silahkan kembali. Gitu, tepuk tangan teman-temannya. Oke, eh, sebenarnya itu aja sih sebenarnya presentasiku hari ini. Bisa next slide. Kalian kalau misalnya eh, ada pertanyaan, kalian bisa kontak aku, bisa lewat email wulandari@gmail.com, bisa lewat sosial media. Aku saat ini hanya aktif di Instagram. Sebenarnya kalian bisa juga WA aku, beberapa anak-anak Madya juga, Madya Geraha itu udah ada kontak WA aku. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya khususnya tentang film pendek, itu bisa tanya-tanya ke aku. Tapi aku tidak menutup kemungkinan juga ditanya-tanya soal cerita pendek eh, dan fotograf itu. Oke, sekian presentasiku. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, terima kasih banyak Kak Diana. Terima kasih juga buat tadi teman-teman dari Bali Mandara yang diwakilkan oleh Putra Bali Mandara ya. Mungkin karena sesi materi hari ini sudah selesai dari Kak Diana, dari teman-teman ada yang mau ditanyain mungkin misalnya kayak pertanyaan, Kak, boleh nggak aku minta rekomendasi genre film pendek yang lagi booming gitu? Atau Kak, boleh nggak aku minta eh, apa ya katanya wording untuk AI? Kayak kata-kata yang biar ngeluarin hasil AI yang bagus atau tutorial menggunakan AI dengan baik Kak, biar hasilnya sesuai yang kita inginkan atau kayak gimana menurut teman-teman? Atau ada yang mau ditanyain? Atau jangan-jangan teman-teman ada yang
nggak tahu AI dan nggak bisa pakai AI karena teman-teman kuliahku ada yang nggak bisa. Gimana? Dari teman-teman ada yang mau ditanyain mungkin dari kubu sebelahnya, terus kalau nggak sebelahnya lagi balik lagi ke sebelahnya sini. Bolak-balik. Ada pertanyaan? Atau mungkin dari presentasinya masih bingung? Oh, ada. Di sebelah ada yang nanya. Oh, Oh ini, wow. oke. Halo. Silakan kenalin dulu namanya siapa. Ah, ini juga dari Geraha mana, terus pertanyaannya apa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Kak. Nama saya Mesya, bisa Udah dipanggil kenal Mesya kita. atau Eca. Saya Gerha Utara. Nah, pertanyaan saya itu, gimana caranya kita pakai AI, tapi biar nggak ketahuan kalau kita tuh lagi pakai AI. Oke. Aku tampung dulu ya 2 pertanyaan. Kalau ada. Kalau nggak ada mungkin aku langsung jawab. Ada lagi yang mau bertanya? Itu aja, Kak. Terima kasih. Oke. Makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan maju aja berbaris ya. Kalau ada lagi. Itu temannya jangan digituin. Orang nggak mau angkat tangan, disuruh angkat tangan. Belum. Nah. Halo, Kak Ati. Selamat siang, perkenalkan nama saya Saryasih. Di sini saya izin bertanya terkait dengan pembuatan desain pada AI. Itu kami sedang mengikuti sebuah lomba di mana kami mengangkat judul yaitu Wayang Adventure Sutra Luhur, di mana di dalam game tersebut kami membuat desain. Nah, di desainnya itu kami menggunakan AI dari ChatGPT dan kami menggabungkan berbagai elemen dari Canva, dan pertanyaannya bagaimana cara menggabungkan elemen-elemen tersebut agar menjadi desain yang menarik untuk dimainkan oleh pemain dari game, dan rekomendasi satu film untuk Movie Night. Terima kasih. Oke. Oke, 2 pertanyaan dulu ya. Pertanyaan pertama, eh, ini kan gimana cara dari Mesya, gimana caranya kita tuh pakai AI tapi biar nggak kelihatan pakai AI. Nah, sebenarnya AI ini menjadi alat bantu kita, bukan menjadi komponen utama dalam karya seni kita. Jadi kita jangan menggantungkan diri kita ke AI gitu. Buatlah AI ini kayak membantu, misalnya kalau di film pendek kalian perlu bikin subtitle bahasa Inggris gitu. Buatlah AI yang bikin subtitlenya gitu. Terus kalau misalnya film pendek, film pendek lagi. Kalau misalnya eh, cerita, bukan cerita kayak desain pun, misalkan kalian bisa upload gambar tuh. Biasanya aku tuh kalau AI yang aku pakai, yang saat ini yang cuman aku pakai itu cuman ChatGPT. Jadi kalian tuh bisa upload gambar, terus gambar yang kalian upload tuh kalian minta tanyain AI komentarnya kayak komponen apa kira-kira yang kurang, terus kayak bagaimana cara supaya eh, desain poster ini sesuai dengan tema ini. Itu tuh AI itu membantu kalian di bagian itu gitu. Jadi jangan menggunakan AI sebagai komponen kalian. Kayak misalnya kalian mau bikin cerita pendek, tapi cerita pendeknya tuh dari AI dan gimana caranya nggak ketahuan ya. Otomatis kalian nggak jadi kepilih gitu. Karena cerita kalian tuh nggak personal, nggak autentik dan hal yang general aja, informasi-informasi yang udah diterima AI gitu. Semoga menjawab ya Mesya pertanyaannya. Terus em, dari Saryasi, pertanyaan tentang game ya, benar tentang game. Nah, nantikan sesi selanjutnya sama Cahya. Dia akan jelaskan tentang game. Dia orangnya lagi di sini, benar kan? Benar kan Cahya akan menjelaskan Benar-benar Kak, tentang benar. game. Nah, nantikan ya. Itu pertanyaan pembukaan tuh buat kamu Cahya. Aku kurang bisa menjawab hal itu. Terus kalau misalnya kalian tanya referensi film, aku tuh ada banyak banget film. Nanti
mungkin akan aku kirimkan ke salah satu dari kalian. Kalian tuh maunya film tentang apa? Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum aku kembalikan lagi ke sesi selanjutnya? Halo, ini tetanggaku nih. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Putu Galang Siase dari Gerha Utara. Saya izin bertanya Kak, saya kebetulan join anak space atau anak fotografi dan kadang-kadang kita kan membuat film. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menyusun naskah dalam film itu agar menarik serta kata-kata yang digunakan itu agar tidak terlalu baku, agar apa itu mencerminkan anak Gen Z gitu. Setelah itu, bagaimana cara pemilihan angle kamera yang baik agar tidak monoton nanti saat membuat film. Baik itu saja, terima kasih. Oke, ini karena pertanyaannya panjang, aku tutup satu pertanyaan ya, karena waktunya juga udah eh, tinggal dikit. Gimana, pertama gimana caranya supaya bikin naskah, terus skripnya biar enggak kelihatan baku, terus yang terakhir angle kamera. Nah, ini tuh kalau misalnya aku jelasin, ini bisa kalau kuliah itu 3 SKS sendiri, jadi ini bener-bener teknis banget gitu. Tapi hal yang aku bilang tadi kembali lagi ke hal yang aku bilang tadi, yang mana langkah-langkah bikin skrip itu eh, kalian tuh harus tahu visi dari cerita kalian tuh apa sih? Kayak kalian mau buat cerita tentang apa? Itu sesimpel kalian jawab pertanyaan itu. Nah, untuk teori-teori lainnya itu nanti aku bisa attach. Nanti kan aku akan share nih materi ini. Nah, khusus untuk film nanti aku akan kirimkan ke kalian. Jadi kalian bisa baca gitu untuk teknis-teknisnya. Tapi eh, sepengetahuanku kalian tuh harus mengerti visi kalian yang ingin kalian bawakan itu apa, terus diturunkan lewat cerita, nah diturunkan lewat skenario dan skrip. Dan gimana sih caranya biar nggak baku gitu ya? Ya kalian sendiri yang sebagai sutradara itu yang harus ngelihat, aduh ini kayaknya kurang bagus nih. Ya kalian ubah sendiri gitu. Dan atau kalian bisa tanya tapi jangan bergantung sama AI ya. Misalnya kalian bisa tanya ke teman-teman kalian, menurutmu kalau misalnya aku ngomong kayak gini tuh baku nggak ya gitu. Coba kalian tanya ke teman-teman kalian. Itu sih sebenarnya em, maksudnya kalian harus tahu visinya, kalian mau nyeritain tentang apa dan juga seberapa jauh kalian paham sama cerita itu gitu. Kalau nggak paham, ya jangan bikin cerita yang nggak kalian paham gitu. Nah, untuk angle kamera gimana caranya? Itu aku bukan anak teknis film banget, jadi mungkin teman-teman teknis film yang lain yang bisa jawab. Cuman pengetahuanku, kamu harus belajar komposisi. Komposisi itu kan ada yang golden gitu kan, yang kayak itu ada beberapa teorinya. Jadi tergantung kalian gimana mau menyiapkan objeknya itu harus terlihat besar kah, harus terlihat kecil dan emosinya akan seperti apa. Contoh nih misalnya kayak kalian ingin karakter ini terlihat superior. Ya kalian harus bikin seolah-olah kamera angle-nya itu di bawah gitu. Jadi eh, si penonton tuh merasa kecil. Dia tuh jadi penonton itu merasa si karakter itu wah dia superior, dia berkuasa gitu. Jadi itu sebenarnya ada teknik-tekniknya sendiri. Nanti bisa aku bagikan juga. Nah, maka dari itu kalian perlu bikin sketch atau storyboard kalau di dalam film. Jadi kalian bikin, oh scene ini adegannya kayak gini, emosinya akan seperti ini, karakternya akan terlihat seperti ini tuh kalian gambarin gitu. Atau kalau kalian misalnya nggak mampu bikin sketchboard, kalian bisa bikin photoboard. Jadi kayak adegan itu kalian foto dulu akan seperti ini nih adegannya. Akan seperti ini nih penempatan angle kameranya. Tuh, semoga menjawab ya Galang.
Oke, dari aku mungkin cukup. Semoga tidak ada yang bertanya lagi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kontak aku. Atau kalau misalnya mau lewat WA bisa tanya-tanya anak Madia yang punya kontakku. Oke, makasih banyak Kak Diana. Masih banyak juga teman-teman di Bali Mandara. Aku izin ngerangkum sedikit ya dari tadi yang udah kita bahas banyak. Dari teori tadi atau materi tadi yang disampaikan sama Mbak Diana, aku ada highlight 3 hal teman-teman. Yang pertama itu adalah be yourself. Jadi kalau teman-teman pengen sukses atau pengen belajar meniti karir, itu teman-teman harus jadi diri sendiri terlebih dahulu. Karena kadang tekanan dari luar, tekanan dari dalam, terus juga kayak paksaan, aku pengen mirip banget kayak dia, tapi ternyata kita nggak bisa, akhirnya kita jadi copy paste dia dan segala macamnya, itu akan menimbulkan banyak masalah baru. Terus yang kedua, jangan dan hindari copy paste itu. Kalau bisa sih kita ATM ya, amati tiru modifikasi. Jadi ada modifikasi di sana, bukan amati tiru plek ketiplek gitu. Terus yang ketiga adalah manusia itu bukan nabi boy. Jadi kalau kalian salah, kalau teman-teman gagal atau teman-teman ngerasa kayak buset nih kayaknya aku nggak bisa banget nih mikir gitu, santai, teman-teman bukan nabi karena kita Hindu men. Jadi mungkin kalau ada yang Islam saya mohon maaf ya, teman Kristen juga, tapi kayak emang bener gitu, kita bukan nabi. Jadi kita masih punya kekurangan, dan kekurangan itu kita berusaha untuk gali hal yang bisa kita dapat dari kekurangan itu, misalnya tanya pendapat teman, terus juga nanya pendapat AI atau ChatGPT. Nah, AI dan ChatGPT ini bukan sarana utama, tapi sarana pendukung. Mengingat juga tadi ada beberapa pertanyaan cara pakai AI tapi nggak ketahuan, itu ya janganlah pakai AI itu untuk tanya pendapat aja. Mungkin kayak ada beberapa prompt yang bisa teman-teman pakai, misalnya teman-teman kirim skripnya, terus teman-teman tinggal tanya, saya adalah seorang siswa SMA, saat ini saya ingin ikut lomba, dan ini adalah skrip saya. Kira-kira dari skrip ini bagaimana menurut pendapat Anda gitu. Nanti ChatGPT itu bakalan ngasih pendapat kayak gitu. Jadi teman-teman harus bikin prompt yang sesuai dan bagus, bisa dipahami dengan jelas. Jadi ChatGPT itu akan ngasih teman-teman saran sesuai dengan yang teman-teman minta. Terus kalau itu masalah angle nanti bakalan dikasih juga sama kakaknya. Terus teman-teman bisa banget cari di YouTube. Ya kan Kak Diana, ya di YouTube tuh ada banyak banget teori-teori yang tentang cara syuting film, terus cara bikin skrip, cara biar skripnya nggak monoton, itu banyak baca dan cari referensi, dan akhirnya adalah buat sketch dan storyboard. Mungkin sekian dari aku dan dari Kak Diana, karena teman-teman juga waktunya sudah selesai. Kalau ada pertanyaan bisa ke Kak Diana langsung, nanti bisa kontak Kak Diananya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Aku izin stop share, dan dengan demikian berakhir sudah materi dari Kak Diana. Aku ucapkan terima kasih mewakili teman-teman, dan aku juga mengucapkan terima kasih mewakili Kris karena sudah mengikuti kegiatan Kris sesi 1 ini. Untuk itu, kalau Kak Diana ada kegiatan atau mungkin ada kesibukan, boleh banget untuk melanjutkan kegiatannya, Kak. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat menjalani kehidupan asrama. Semangat. Terima kasih, Kak. Semangat bekerjanya. Oke, teman-teman, karena sesi 1 udah selesai, ini kita masih ada waktu lagi 5 menit. Mungkin teman-teman bisa nafas dulu sebentar, karena di sesi kedua ini sesi yang paling, kalau ibarat kata tadi teman-teman mau nyuri mangga, terus Mbak Diana udah menumbuhkan mangga. Ini materi ini adalah membuat teknologi untuk mencuri dan menumbuhkan mangga itu sendiri. Seperti yang tadi sudah di-spill sama Mbak Diana sama Kak Diana di awal, kayak akan ada tentang aplikasi, terus ada game digital yang nantinya bisa teman-teman pakai di entrepreneur atau di kegiatan lomba teman-teman. Nah, pemateri kita di sesi kedua ini ada Kak Sucahya. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu Kak Sucahya siapa? Ada yang udah kenal? Ini terutamanya yang satu gerha sama Kak Sucahya nih, kalau nggak kenal nih parah kali lah, Bor. Kak Sucahya mana nih mukanya? Oke, udah. Oke, makasih Kak Diana. Selanjutnya, ini ada materi di Kak Sucahya, tapi sebelum itu kita chat dulu Kak Sucahya, biar kita nggak canggung-canggung banget. Boleh dong Kak Sucahya kenalan dari mana, namanya siapa, udah punya pacar atau belum, kuliah di mana, penghasilan berapa digit gitu. Detail banget ya. Nah, kalau mau detail ntar harus DM enggak canda ya. Canda. Oke, Parah. kenalin teman-teman semua, nama aku Sucahya. Aku dulunya Daksi Negerha. Ya, merah, harus merah, guys.
Membara. Membara. Siapa nih? Wah, ya merah itu adalah partai yang dulunya menang ya, enggak canda. Oke, jadi aku sekarang kuliah di jurusan Ilmu Komputer di IPB di Bogor. Udah semester 5, aku lulus di tahun 2022 di Bali Mandara. Gitu. Halo, salam kenal Kak Sucahyan. Itu dulu kali ya perkenalannya. Ya. Oke, makasih Kak Sucahyan. Kira-kira hari ini udah nyiapin materi seberapa padat nih Kak? 3 jam, 2 jam, 4 jam untuk Wah, sesi ini? padat nih. Kalau bisa 3 hari kita 3 hari lah. Enggak. Kapan lagi guys kita dapat materi kelas dari Profesor Kak Wah, enggak. Sucahya. Kira-kira udah Belum siap ya. nih Kak? Kalau udah siap nih kita langsung aja nih, langsung aja kita gajreskan materi hari ini. Ya, boleh, boleh. Langsung aja, langsung aja. Oke. Kamu yang share screen ya? Ya, aku nggak ada Oke. materinya lagi. Bentar ya Kak ya. Atau Kakak aja yang langsung share Oke, oke, screen. oke. Kamu aja, kamu aja. Aku nge-lag nanti di sini. Soalnya Oke. sinyalnya kurang bagus. Oke, karena masih ada waktu juga lagi beberapa menit, aku izin siapin setup sebentar ya. Oke, oke. Oh, ini PPT-nya bentuk video ya Kak ya? Enggak, ada satu lagi yang di grup yang baru, paling baru. Oke. Sebentar ya Kak. Oke. Itu di chat aku kirim juga. Oh gitu ya. Oh ya dah, aku share screen aja lah sendirilah kalau gitu. Ntar ya.
Wah, kenapa jadi bentuk video ya? Bentar dulu, bentar. Sorry ya, guys. Tadi aku coba itu bukan bentuk video deh. Nah, udah gini aja lah ya. Kelihatan nggak? Sorry nih, tadi tuh udah nggak video sih harusnya. Terlihat nggak? Terlihat nggak? Kelihatan Kak, kelihatan. Aman, aman, aman. Oke. Jadi hari ini kita bahas tentang pengembangan aplikasi dan game ya. Oke, jadi kita akan bahas dari sisi teknis sama dari sisi bisnis dari aplikasi dan game. Nah, sebelum itu aku sebenarnya udah nyiapin slide perkenalan juga. Jadi kenalin, aku Cahya, mahasiswa ilmu komputer di IPB. Nah, ini aku ya dulu ya waktu 2019 pada saat camp buat teman-teman lah dulu ya. Jadi kan ini topiknya fiksi sebenarnya. Itu festival kewirausahaan gitu ya. Yang tujuannya kan harusnya bisa menghasilkan bisnis dan profit yang besar gitu. Nah, aplikasi itu sendiri itu sebenarnya adalah perangkat lunak atau program yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat aplikasi, itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah harus menentukan dulu fungsinya untuk apa gitu. Nah, biasanya satu aplikasi itu punya satu fungsi khusus. Contohnya Tokopedia gitu. Nah, itu aplikasi e-commerce. Nah, meskipun di dalam e-commerce-nya itu banyak aplikasi lagi gitu ya. Kayak beli tiket pesawat, beli produk, beli tiket kereta api gitu. Tapi intinya adalah dia jualan gitu. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi tertentu. Jadi satu fungsi tapi di dalamnya bisa jadi banyak service-service yang lain. Nah, untuk aplikasi itu bisa ada dua macam. Itu bisa mobile dan desktop. Kenapa dipisah antara mobile dan desktop? Karena nanti di sisi teknisnya ngoding atau memprogram si aplikasinya itu beda caranya. Beda bahasa pemrogramannya, beda caranya, beda lingkungannya gitu. Nanti kita akan bahas di sisi teknis, tapi intinya adalah tadi ya. Tanamkan mindset bahwa aplikasi itu dirancang untuk menjalankan satu fungsi tertentu. Nah, satu fungsi tertentu itu secara general satu aja fungsinya, tapi dalamnya bisa terdiri dari beberapa macam aplikasi lain gitu. Contoh lain gitu ya, aplikasi yang banyak isi fiturnya, misalnya YouTube gitu misalnya. Nah, tujuannya kan sebenarnya hanya menonton video, tapi videonya kan bisa berbagai macam. Ada video short, video panjang, ada video musik gitu. Jadi layanannya sebenarnya cuma nonton video, tapi di dalamnya ada banyak mikro service lagi yang lain gitu. Terus ada juga transaksi-transaksinya gitu. Nah, itulah yang disebut aplikasi. Aplikasi mobile dan desktop juga itu beda peruntukannya. Nah, biasanya orang itu cenderung di zaman sekarang itu buat aplikasi mobile-nya dulu baru desktop gitu. Biasanya gitu. Nah, dalam kita membuat aplikasi ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, terutama pada saat teman-teman ikut fiksi ya. Jadi pertama adalah harus adanya kolaborasi dan kemitraan. Kalau kita buat aplikasi, sebetulnya kita kan harusnya menyelesaikan sebuah problem. Maksudnya bukan problem penelitian yang kayak opsi ya. Ini kita harus bedakan antara opsi dan fiksi sekarang. Problem yang dimaksud di dalam fiksi itu adalah problem yang berkaitan dengan produktivitas untuk menambah profit gitu. Nah, fungsi kolaborasi adalah gini, contohnya. Misalnya hari ini itu ada sekolah yang tidak punya sistem administrasi yang digital. Jadi sistem administrasinya harus tulis tangan semua.
ulangan atau ujian itu tulis tangan semua. Terus input nilai itu tulis tangan semua gitu, dioper-oper bukunya. Nah, dengan adanya sebuah aplikasi, teman-teman buat sebuah aplikasi yang bisa mendigitalkan itu. Sehingga orang-orang yang tadinya harus melaporkan nilai ujian itu seminggu bisa jadi 1 hari gitu. Jadi sehari dia udah bisa nginput dan bisa dilihat nilainya. Tapi kalau sebelum ada aplikasi teman-teman harus seminggu gitu. Nah, aplikasi di sini itu sebenarnya nggak harus baru ya. Nggak harus aplikasi yang belum ada di dunia gitu. Boleh aja teman-teman meniru satu konsep aplikasi karena aplikasi itu algoritmanya tidak bisa di hak cipta ya. Kodenya bisa. Nah, jadi teman-teman ambil misalnya nih YouTube aja itu kan basisnya kan nonton video, tapi banyak platform yang nonton video juga kayak misalnya yang serupa ya kayak Netflix, eh, Disney Hotstar gitu-gitu. Sebenarnya kan sama-sama nonton video konsepnya. Tapi kan diimplementasikannya itu ada yang nonton film, ada yang nonton video gratis biasa, ada yang nonton bola kayak video.com gitu. Nah, itu kan sebenarnya sama aja konsepnya gitu. Jadi teman-teman kalau mau membuat aplikasi, tentukan dulu targetnya siapa gitu. Intinya gitu. Targetnya apakah sekolah, apakah di sekitar rumahnya teman-teman, UMKM, komunitas atau yang lain gitu. Nah, sehingga dari mitra itu teman-teman ajak kolaborasi. Permasalahannya apa yang ada di sana yang bisa dioptimasi gitu. Nah, optimasinya bisa dalam bentuk produktivitasnya atau optimasi dalam bentuk efektivitasnya gitu. Nah, setelah ketemu kemitraan dan kolaborasi, selanjutnya teman-teman itu merancang aplikasinya itu berbasiskan future entrepreneur. Kalau di pedoman fiksi itu dijelaskan bahwa aplikasinya itu atau games, ya ini kita juga bisa ngomongin games itu yang relevan dengan isu saat ini. Contoh, isu saat ini itu relevan kasus bullying gitu misalnya. Nah, banyak tuh komunitas-komunitas yang mengedepankan bullying untuk dijadikan prioritas utama untuk diselesaikan. Tapi belum ada digitalisasinya. Misalnya satu komunitas bullying tuh tidak terkoneksi dengan komunitas bullying di tempat lain. Jadi mereka tuh sebenarnya punya program yang bagus tapi nggak tahu itu udah ada di tempat lain gitu. Nah, itu dengan adanya aplikasi misalnya kalian teman-teman bisa menyatukan itu gitu. Nah, itu kan relevan dengan isu yang sekarang berkembang kan. Itu bagus itu untuk jadikan sebuah aplikasi gitu. Nah, contoh aplikasi yang booming banget pada saat fiksi itu namanya Examora. Bahkan di kampus-kampus itu pakai saat ini. Aplikasi Examora ini itu sebenarnya sederhana. Problemnya adalah setelah adanya pandemi COVID, itu semuanya online kan. Ujian online, terus bikin tugas online gitu. Tapi pada saat ujian kan harusnya kita nggak bisa buka Google, nggak bisa buka ChatGPT, nggak bisa buka internet. Tapi jadi bisa gitu kan karena dibuatnya di rumah gitu kan, dikerjakannya di rumah gitu, nggak ada yang ngawasin gitu. Nah, nggak ada yang bisa menjamin siswa yang sedang ujian tidak membuka yang lain gitu. Nah, muncullah ide untuk Examora. Dia mengamankan ketika orang itu mau ujian, misalnya Google formulir ya, Google Form, itu dipakai untuk ujian. Ketika mereka buka Google Form-nya, itu ujiannya langsung ke kunci. Mereka nggak bisa buka aplikasi lain kecuali mereka masukin kode. Nah, itu kan simple sebenarnya. Tapi relevan dengan isu pada saat itu, pada saat pandemi COVID, relevan karena itu dibutuhkan gitu. Terus bisa berkolaborasi juga dengan sekolah dan universitas. Jangkauannya kan di seluruh Indonesia kan ada banyak sekolah ya. Jangkauannya luas, target pasarnya ada, dan dibutuhkan. Nah, itu contoh aplikasi yang bagus. Meskipun sederhana, jadi nggak harus aplikasi yang kompleks yang bagus gitu ya. Aplikasi yang sederhana pun itu bagus. Asalkan satu tadi adalah sesuai dengan kebutuhan dan bisa berkolaborasi gitu ya. Nah, kalau teman-teman cari di internet, Examora itu udah banyak banget yang pakai.
Bahkan ada orang yang membuatkan tutorialnya bahkan sampai gitu ya. Nah, karena kan teman-teman juga bisa melihat isu apa yang ada di lingkungan sekitar, terus bisa dijadikan digitalisasinya pakai aplikasi gitu. Nah, lagi-lagi kalau fiksi kan ngomongin penghasilan ya. Nah, kalau kita buat aplikasi, dari mana sih sebenarnya sumber penghasilan orang yang buat aplikasi? Itu ada beberapa jenis ya. Pertama adalah in-app purchase. Kalau misalnya teman-teman tahu ada namanya Duolingo. Duolingo itu gratis kan? Mau belajar bahasa apapun tuh sebenarnya gratis. Tapi ada limit. Limitnya itu adalah kita punya nyawa, sistem nyawa. Kalau pernah pakai ya, sistem nyawa. Kita udah dikasih nyawa 5. Kalau misalnya pas belajar kita tuh salah menjawab soalnya, itu berkurang 1 nyawanya sampai 0. Kalau 0, teman-teman udah nggak bisa belajar lagi. Nah, itu harus nunggu cooldown namanya. Cooldown tuh nunggu jeda antara nyawa 1 dan nyawa 2 terkumpul gitu. Itu kan repot ya. Nah, makanya ada sistem yang kalau misalnya bisa dibeli gitu. Nyawanya dibeli tak terbatas. Nah, jadinya sebenarnya tuh gratis. Tapi ada fitur yang kalau bayar bagus nih gitu. Contoh lainnya adalah game. Game tuh paling sering banget. Kalau misalnya teman-teman main Mobile Legends, beli gem gitu misalnya. Beli diamond. Atau main game Clash of Clans gitu ya, beli gold. Beli gems juga. Nah, itu sebenarnya kan mainnya gratis. Main Clash of Clans-nya gratis. Main Mobile Legends-nya gratis. Tapi ada sesuatu yang bisa kita bahas progresnya itu namanya in-app purchase. Terus yang kedua adalah subscription atau langganan. Itu kan ada iklannya ya. Tuh. Kan nggak asik ya kalau misalnya kita lagi dengerin lagu galau gitu ya, tiba-tiba iklannya horor kan agak susah ya. Nggak seru gitu. Jadinya adalah fitur bayar gitu. Terus Netflix juga. Kalau Netflix kalau misalnya nggak bayar nggak bisa nonton filmnya. Ada lagi yang lain pakai iklan. YouTube juga pakai iklan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bayar, nah itu ada iklannya kan nonton videonya. Instagram juga. Sekarang tuh ada tulisannya kalau misalnya teman-teman scroll di home gitu ya. Ada tulisan bersponsor. Nah, itu dia orang bayar tapi kita karena nggak bayar premiumnya jadinya kena iklan gitu. Contoh lain kalau untuk games bisa aja gratis. Tapi misalnya teman-teman nggak mau nih ada item yang berbayar, biar full gratis lah gitu. Tapi harus punya penghasilan gitu. Nah, dari iklan lah dapat penghasilan. Kalau misalnya pernah nonton atau mainin game indie yang Unity-Unityan itu, di bagian bawah barnya itu biasanya ada iklannya tuh. Terus tiba-tiba muncul iklan gitu. Nah, itu dari situ udah dapat. Ada lagi nih yang lain, freemium model. Nah, freemium model ini itu sebenarnya mirip-mirip sama in-app purchase. Tapi kalau in-app purchase dia lebih ke kita beli untuk apa ya? Langganan satu fitur tertentu gitu. Nah, kalau freemium model sebenarnya itu fungsi utamanya dia gitu. Contohnya Google Drive. Google Drive kan fungsi utamanya untuk nyimpan video, untuk nyimpan file. Nyimpan file, dokumen, apapun itu ya bentuknya, video, musik, audio, foto. Nah, tapi ada limitnya 15 giga kalau normal. Gimana caranya biar kita bisa dapat limit yang lebih besar? Nah, itu namanya freemium. Jadi nggak unlimited sebenarnya. Bisa beli yang 100 giga, bisa beli yang 1 terabyte gitu. Tapi intinya bayar lah. Contohnya Zoom lah gitu. Zoom juga kita bisa pakai secara gratis, tapi cuma bisa 40 menit. Selanjutnya bayar gitu. Nah, itu yang namanya freemium model. Dia free, tapi untuk mendapatkan yang lebih upgrade-nya bayar gitu. Itu bedanya dengan in-app purchase. Nah, yang kelima adalah partnership. Yang tadi aku bilang, kita perlu partner. Contohnya Gojek. Gojek kan sebenarnya basisnya cuman aplikasi ojek terus di onlinein gitu. Ojek yang biasanya nongkrong di pangkalan ojek terus dibuatin aplikasi untuk biar dia bisa dapat penumpang dari luar pangkalan ojeknya kan gitu sebenarnya idenya. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya aplikasi bisnisnya,
dia bekerja samalah dengan restoran, hotel, stasiun, bandara gitu ya untuk mendapatkan penumpang yang lebih banyak gitu. Tapi kan harus bayar. Nah, jadi yang bayar siapa? Kalau partnership biasanya ada kerjasama. Kalau misalnya tempat-tempat seperti bandara itu kan orang-orang apa ya harus keluar dari bandara gitu. Berarti yang lebih butuh adalah Gojeknya gitu kan. Nah, itu biasanya lebih tinggi persentase keuntungan yang dihasilkan oleh Gojek itu dibagi sama bandaranya itu lebih tinggi bayar ke bandaranya biasanya gitu. Insentif namanya insentif. Terus itu dari sisi bisnis ya. Jadi untuk masuk fiksi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi adalah kriteria aplikasi apa yang kita hasilkan. Terus sumber penghasilannya dari mana gitu. Kalau udah menentukan itu tuh, kita lanjut ke sisi teknis. Misalnya nih contoh ya, contoh kasus. Kita udah menentukan mau buat sebuah e-commerce untuk barang bekas gitu. Udah nih barang bekas nih bahannya, objeknya. Nah, targetnya siapa? Targetnya misalnya orang-orang yang merantau. Nah, spesifik kan? Orang-orang yang merantau. Nah, lebih spesifik lagi, merantaunya yang seperti apa? Orang yang kuliah merantau, orang yang kerja merantau atau yang mana gitu ya. Nah, baru dari situ kolaborasilah dengan penjual-penjual barang second misalnya. Habis berkolaborasi dengan penjual barang second, baru lanjut ke sisi teknis. Sisi teknisnya isinya apa? Kerangka kerja membangun aplikasinya. Jadi ketika kita membuat aplikasi, nggak boleh sembarangan. Karena aplikasi itu kompleks. Nggak bisa kita asal buat aja gitu. Buat aja lah dipenuhi. Karena kalau nggak memenuhi satu aja, aplikasinya jadi nggak profesional. Jadi nggak businessable gitu. Nah, ini lingkarannya gini ya. Karena kenapa disebut cycle? Karena dia nantinya berulang-ulang terus meskipun aplikasinya udah jadi. Gitu ya. Intinya tahapan ini, 6 tahapan ini akan terus diulang sepanjang aplikasi itu hidup ya. Oke, kita ke yang pertama ya. Langsung yang ke pertama. Bentar. Namanya itu SDLC ya. Software Development Cycles. Life Cycles. Oke, yang pertama adalah requirement analysis. Tadi kan udah di bagian sisi bisnis kita tahu mau buat aplikasi barang bekas gitu kan. Nah, di project charter ini kita rinciin tuh detailin apa problemnya, bisnisnya gimana, goalsnya mau seberapa banyak profitnya, luas wilayah yang mau dijangkau seberapa luas. Misalnya cuman mau tahun pertama cuman Denpasar aja deh gitu. Atau tahun pertama cuman wilayah di project charter ini. Charter. Fungsi buat aplikasi itu nggak bisa sendirian. Harus ada tim. Ada mitra. Project ini atau recruitment analysis ini adalah sebagai blueprint atau acuan seluruh tim teman-teman yang bergabung untuk mengerjakan project ini gitu. Maka perlu dibuatnya ini. Ini template-nya seperti ini. Terus ada namanya analisis ERD. Tapi kita akan bahas secara teknisnya banyak di sini. Saya ini ya akan memberikan aja nama metodenya apa. Kalau teman-teman tertarik nanti cari lebih lanjutnya sendiri gitu ya. Di ERD ini berkaitan dengan data, itu dianalisisnya menggunakan ERD namanya. ERD kalau tulisannya gitu. Habis itu desain. Kita udah punya rancangannya. Kita udah tahu goals-nya kayak apa. Sekarang desainnya. Kenapa penting untuk dianalisis desainnya? Gini, contohnya ya. Ini studi kasus yang lain lagi ya. Di BNI atau BCA deh.
BCA itu punya 2 aplikasi mobile yang sama fungsinya, sama persis. BNI juga punya 2 aplikasi yang sama persis. BNI Mobile dan Wonder. Sama fungsinya tuh, semua fiturnya sama. Tapi UI-nya beda. BNI Mobile itu UI-nya kaku banget. Itu diperuntukkan untuk orang-orang yang udah lanjut usia dan udah lama banget make aplikasinya. Nggak mau pindah lah gitu. Kalau yang Wonder itu untuk anak muda. Anak muda yang Gen Z yang suka tampilan-tampilan yang eye catching gitu. Nah, itu harus dianalisis kan desainnya sesuai sama target pasar. Nggak bisa sembarangan. Kalau kalau tulisannya aja kecil-kecil di aplikasinya, dikasih untuk orang tua nggak bisa mendesain. Nah, kalau di desain itu juga tidak hanya berkaitan dengan UI, apa yang kita lihat, tapi apa yang ada di dalamnya. Contohnya gini, buat satu tombol aja dalam aplikasi, itu rangkaian peristiwa di belakangnya itu banyak banget matematisnya. Nah, itulah kita desain juga rumus-rumusnya gitu kan. Kita ngoding dan rapat ya. Ngoding, rapat itu tahapan development. Ngoding itu apa sih? Ngoding itu adalah tahapan membuat aplikasinya. Jadi teman-teman membuat aplikasinya gitu. Membuat function-function, membuat tombol, merealisasikan lah semua desain-desain tadi itu tahap ini gitu. Nah, contohnya gini ya. Contohnya gini nih. Jadi wah, ini udah teknis banget nih kalau udah ngomongin coding. Udah buat apa ya? Perlu bertapa lah kalau udah masuk tahap development gitu. Nah, lanjut ya. Ini tahap testing. Setelah aplikasinya jadi, udah jadi nih ceritanya ya, udah jadi, itu nggak bisa langsung dipublish ke publik. Tapi harus di testing dulu. Makanya ada namanya aplikasi beta, aplikasi alpha. Nah, itu sebenarnya tahapan testing. Nah, kalau aplikasinya masih tahap beta, berarti kan belum stabil. Nah, siapa yang ngetes? Kalau tahap alpha, alpha itu yang ngetes kita sendiri, tim lingkungan development. Kalau beta itu yang di testing orang-orang luar yang udah jadi target user yang akan memberikan feedback gitu. Nah, biasanya di sini ada kompetisi ya, kayak misalnya Gojek tuh ada tuh kompetisi baru ngeluncurin fitur apa gitu, baru misalnya. Ada kompetisinya, cara hacking fiturnya gitu. Kalau berhasil dapat $5.000, dapat $25.000 gitu biasanya. Nah, itu tahap testing ya. Lanjut ke tahap maintenance. Nah, ini nyari bug sama pembaruan fitur sebenarnya. Jadi kayak ada aplikasi-aplikasi itu yang ada kesalahan gitu, kayak codingannya itu salah. Nah, itu di sini. Nah, udah ya. Konsep dasar aplikasi itu cara ngebangunnya seperti itu. Jadi beda ya sama penelitian. Kalau opsi kan, kalau kemarin tuh belajarnya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ya kan? Bab 5. Nah, di aplikasi itu juga sama, ada tahapan itu juga. Tapi tahapan itu beda gitu, lebih teknis gitu ya. Yang sebenarnya langkah praktis gitu. Nah, ingat teman-teman, games itu juga adalah aplikasi. Ya, salah satu jenis aplikasi. Sehingga kerangkanya juga sama. Kerangka membangun game juga sama. Saya pakai SDLC. Karena software juga gitu. Tapi apa yang bikin game itu beda? Ini dia. Ada unsur-unsur game. Ada buku. Kalau teman-teman tertarik, tadi ada yang tertarik dengan games ya. Ada buku yang namanya The Art of Game Design. Ini buku acuan gamers ya, programmer game di seluruh dunia. Itu game itu tidak bisa didesain sembarangan. Ada unsur-unsurnya. Nah, apa unsur penting? Saya akan rangkum isi bukunya beberapa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau baca, ini bagus banget kalau yang mau bikin games. Ini wajib dibaca. Makanya bahasa Inggris ya. Unsur-unsur game ada banyak. Tapi apakah semuanya harus dipenuhi? Ya, kalau mau bagus sebenarnya harus ya semuanya ya. Kayak contohnya gini ya. Games itu harus punya goals. Harus punya konflik, harus punya aturan, harus ada yang menang dan kalah, harus ada challenge-nya, harus ada players-nya, pemainnya, terus punya sistemnya sendiri di gamenya gitu. Apa sih maksudnya? Nah, nanti saya akan jelaskan. Tapi intinya ini harus
bukan harus ya, sebaiknya dipenuhi semua gitu. Tapi dari semua ini kan banyak nih, bisa dikelompokkan menjadi 4 bagian. Itu adalah ini. Dari yang paling atas ya, paling atas tuh yang paling kelihatan sampai yang paling bawah, paling nggak kelihatan user sebagai pemain ya, sebagai pemain game. Dari yang paling kelihatan itu adalah estetik, desain. Terus ada story. Tengah-tengah tuh dia tuh, antara kelihatan sama enggak gitu ya. Ada mekaniknya gimana? Mekanik tuh sistem gamenya gimana? Contohnya games apa ya? Tahu bulat. Nah, pernah lihat game tahu bulat nggak? Yang klik-klik, semakin banyak ngeklik, semakin banyak tuh uang tahu bulatnya. Nah, itu mekanik tuh namanya. Caranya kita main gamenya gimana? Itu caranya mekanik tuh. VR, game VR, virtual reality. Itu caranya kan ditempelin di mata gitu ya, terus gerak-gerak. Nah, itu cara mekaniknya tuh itu. Jadi mekaniknya itu. Estetik jelas ya, estetik tuh desainnya. Story, ini yang kadang-kadang dilupakan oleh orang-orang ketika bikin game. Game, sebuah aplikasi bisa disebut sebagai game kalau ada story-nya, kalau ada ceritanya. Kalau misalnya dia nggak punya cerita, itu sebenarnya aplikasi biasa, bukan game. Karena nggak punya cerita, gitu. Contohnya gini, bikin games untuk penyandang disabilitas tunanetra gitu misalnya. Tapi dia dikasih simulasi aja gitu. Kayak simulasi ketika ada kebakaran, kamu ngapain gitu. Terus jawab pakai suara gitu misalnya. Itu bukan games, itu hanya aplikasi simulasi. Games itu harusnya si tunanetranya punya cerita. Misalnya dia sedang berada di kamar mandi gitu. Terus ketika dia lagi di kamar mandi, uh, listrik di rumahnya konslet gitu. Terus kebakaran. Ada runtutan peristiwa sampai dia akhirnya main game gitu. Nah, itu story. Kalau teknologi, ini dia teknologi untuk bikin gamenya ya. Nah, kalau genre, habis kita udah nentuin tuh tadi kita membuat game apa, kita tentuin genrenya. Genre itu gimana maksudnya? Jenis gamenya apa? Ada simulasi, strategi, role playing games, shooting, puzzle gitu ya. Itu semua punya komponen-komponennya sendiri. Contohnya gini, agar bisa disebut game RPG, ada komponen-komponen lain. Contohnya adalah open world. Ada dunianya sendiri di dalamnya. Pernah main ini nggak ya? Aduh, GTA San Andreas misalnya. Atau Need for Speed Most Wanted. Oh, udah lawas-lawas banget ya gamenya ya. Udah tahun berapa itu? Atau apa ya? Minecraft. Minecraft. Atau ya game-game lain lah yang sejenis gitu. Itu kan punya kemiripan sebenarnya. Tapi nggak plagiat. Karena itu termasuk genre. Bukan sistem yang diplagiasi. Jadi nggak plagiat jatuhnya. Itu genre jatuhnya. Jadi apapun gamenya, kalau dia RPG, pasti bentukannya sama gitu loh. Nah, itu yang harus ditentukan juga. Terus teknologi. Nah, ini teknis banget nih. Ya. Biasanya orang bikin game itu pakai teknologi ini. Milih satu ya. Teman-teman kalau udah mau bikin games, pilih satu aja. Mau pakai Unity aja. Pakai Unreal Engine aja. Atau Construct 3 aja. Biasanya orang-orang yang baru belajar bikin game itu pakainya Unity. Pilih satu karena satu aja itu udah ribetnya minta ampun, kompleks banget. Gitu. Ini hanya saya kasih tahu ya, ada game engine yang terkenal aja. Teman-teman bisa cari sendiri tutorialnya, cara pakainya. Kalau ada yang lain lagi juga boleh gitu dipakai, dicoba. Tapi saya rekomendasikan untuk pakai antara keempat ini gitu. Lanjut, nah ini contoh game yang pernah saya buat ya. Ini tuh games untuk disabilitas. Sorry guys, terpental.
Sampai mana tadi ya? Ti, Sampai di game lah lanjut disabilitas, aja Kak. lah ya. Gimana? Yang sampai di game ini, ya. Belum sempat terputar gamenya yang ini. Oh, oke, oke. Jadi, ini contoh game yang pernah aku buat ya untuk anak disabilitas eh tunagrahita. Nah, tonton dulu videonya ya. Nah, gini. Tuh. Oke, nge-lag ya. Ini adalah aku buat game untuk anak tunagrahita. Mereka bisa bermain dengan proyektor. Proyektornya bisa gerak-gerak, intinya gitu. Nah, games ini itu kita akan analisis ya. Nah, mekaniknya anak itu bisa menggerakkan objek menggunakan fitur hand tracking atau apa namanya? Mekaniknya itu adalah di proyektornya. Terus estetiknya, kenapa kita tadi perlu analisis tuh UI UX-nya? Targetnya kan anak tunagrahita. Anak tunagrahita itu punya satu concern adalah semua desain atau gambar yang dia lihat itu harus sesuai aslinya. Bentuknya sama warnanya. Makanya aku desainnya di sini kayak sikat gigi, itu bentuknya persis sama kayak sikat gigi. Meskipun teknik teknik buat gambarnya itu tidaklah realistis, bukan apa ya, bukan teknik realistis, tapi teknik dua dimensi yang kartun. Tapi bentuknya sama kayak sikat gigi. Nah, itulah kenapa bentuknya kayak gini. Terus warnanya juga mencolok karena anak tunagrahita suka dengan gambar-gambar yang mencolok warnanya. Story-nya, dia punya story gamenya ini. Ada tokoh utama, itu belajar angka, belajar bagian tubuh, sampai tahap dia bisa sikat gigi dalam game. Gitu. Teknologinya apa? Teknologinya Python, webcam, sama proyektor. Gitu. Gini ya, kalau misalnya digambarin tuh gini. Ini mohon maaf, ini berantakan gambarnya karena lab ya. Ada webcam, terus di depannya ada proyektor, udah tuh gerak. Tuh gambar-gambar yang ada dalam proyektornya gerak gitu. Nah, itu aja sebenarnya penjelasannya dari sisi teknis aplikasinya, tahapan buat aplikasi itu kayak gimana, terus sampai ke sisi bisnisnya kayak gimana. Satu pesanku teman-teman adalah gini, jangan terlalu idealis dalam buat game. Kalau untuk bisnis, contohnya gini, tadi kan ada tuh wayang. Nah, wayang tuh kan ingin mengangkat apa namanya? Kearifan lokal. Bagus banget mengangkat kearifan lokal, tapi ingat, games itu ada untuk menghibur. Jangan terlalu memaksakan unsur-unsur kearifan lokal sampai sisi fun gamenya tuh hilang gitu. Terus kalau fiksi, jangan sampai sisi bisnisnya hilang gitu, karena terlalu idealisme bikin game kearifan lokal gitu. Boleh dimasukin, tapi jangan lupa part penting lainnya. Gitu sih. Itu aja presentasi dari aku untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan langsung aja ajukan pertanyaannya, guys. Oke, makasih banyak Kak Sucahya. Silakan nih, udah langsung ada yang maju, Kak. Keren banget. Silakan. Kenalan dulu namanya siapa, dari Geraha mana, terus pertanyaannya apa. Silakan. Baik Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri, saya Melka dari Gerhana Iriti. Nah, saya bertanya terkait dengan UI UX Kak. Nah, di dalam kan di penelitian itu biasanya juga menggunakan analisis UI UX Kak. Kan misalnya kan ada user research, terus design and prototype yang banyak bagiannya itu Kak. Nah, misalnya saya melakukan penelitian dan menggunakan metode itu Kak. Apakah harus perlu semuanya dijelaskan satu persatu, misalnya wireframe-nya apa, prototipenya apa, itu Kak. Saya kurang mengerti. Sekian, terima kasih. Mau dijawab langsung atau dikolektif dulu, Kak Sucahya? Boleh jawab langsung aja dulu ya, biar nggak Oke, lupa. boleh. Silakan, Kak.
Jadi gini ya, untuk UI UX, proses dari UI UX itu sebetulnya kalau di penelitian, ya kalau misalnya kita ngomongin penelitian, ya harus dijelaskan semua. Tapi ada beberapa garis besar dalam bikin UI UX. Jadi nggak semua detail dijelaskan. Namanya, ini ya, kalau mau dicatat boleh nih. Namanya adalah lo-fi sama hi-fi. Lo-fi itu tulisannya lo-fi ya, LOFI gitu. Namanya lo-fi itu namanya low fidelity. Low fidelity itu tahapan buat desain atau UI itu basisnya wireframe. Nggak bisa diklik dan semuanya putih dan hitam isinya. Jadi nggak ada warnanya. Wireframe aja. Itu namanya low fidelity. Fungsinya apa? Kenapa harus dijelaskan dibagi menjadi dua kelompok, low fidelity dan high fidelity? Itu harus dijelaskan semua. Yang low fidelity itu untuk kecocokan dengan target pasar atau target yang mau di reach itu siapa gitu. Karena dia basisnya wireframe, jadinya kan tidak ada warna dalam situ. Yang dianalisis apa? Yang dianalisis itu adalah komposisi dan tata letaknya. Contohnya gini, mana lebih bagus kita ngeletakin, kalau misalnya kita mau buat aplikasi to-do list ya, kita letakin paling atas itu kalendernya atau list kerjaan kita. Nah, itu kan bisa ditukar tuh. Kalender duluan, list kerjaan duluan. Nah, itu kan harus dianalisis. Makanya perlunya low fidelity. Kalau yang kedua adalah high fidelity. High fidelity itu pada saat kalian udah teman-teman udah buat aplikasinya secara interaktif di Figma. Contohnya Figma, bisa diklik tanpa di-coding. Bisa diklik, namanya Figma. Figma Interactive Apps gitu. Itu untuk menguji apakah rancangan lo-fi-nya udah bagus apa belum. Kalau orang-orang yang diuji pada saat high fidelity, bingung tombolnya di mana, berarti desain kalian jelek gitu. Kalau udah langsung bisa tahu, aku mau bikin to-do list gitu. Udah tahu nih tombolnya yang mana, itu berarti desain teman-teman udah bagus gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau dijelaskan, iya harus dijelaskan dengan detail. Tapi boleh dijelaskan secara general dengan dua tahap itu. Low fidelity dan high fidelity. Gitu. Menjawab nggak? Siapa tadi? Melka dari Nariti. Menjawab nggak? Oke, sip. Ada lagi yang mau bertanya, guys? Boleh langsung maju aja ya. Baik, Kenalan terima dulu, kasih. habis itu baru pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Jadi, perkenalkan, nama saya Nikita Margianti dari Daksina Gerha. Jadi, saya ingin bertanya, apa bahasa coding yang bagus untuk dipelajari oleh pemula? Dan jelaskan langkah-langkah untuk mempelajari coding bagi pemula. Terima kasih. Bentar, jangan balik dulu. Oke lah. Gini. Enggak, sini dulu. Ada pertanyaan lanjutan soalnya. Coding itu banyak. Jadi kamu mau buat apa nih ceritanya? Misalnya kalau buat aplikasi Udah ada gitu, konsep? Aplikasinya mobile atau desktop? yang mobile, Kak. Oh, Iya. oke. Ya, itu dulu. Ini aku jawab ya. Langsung ya, Ti ya. Ya. Oke, jadi gini. Kenapa aku harus nanya coding untuk apa? Karena coding itu banyak banget, guys. Bahasa ya, kalau teman-teman cari di Google nih, best programming language of the year gitu. Wah, banyak banget itu. Ada bahasa C, PHP, JavaScript gitu kan. Tapi kan fungsinya beda-beda. Nah, ini untuk mobile
khusus ya untuk mobile, aplikasi mobile, aku menyarankan teman-teman untuk mempelajari salah satu dari ini nih. Nah, ini nih. React Native, Xamarin atau Flutter. React Native itu sebenarnya framework, bukanlah bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya adalah JavaScript. Kalau Flutter itu Dart. Nah, tapi kalau langsung terjun ke frameworknya, nggak apa-apa untuk melihat sintaks-sintaksnya gitu. Nah, itu kan menentukan nih. Kita udah tahu kita mau belajar React Native, Flutter atau Xamarin dengan basis kalau React Native JavaScript, Flutter, Dart gitu ya. Sekarang pertanyaan kamu kan gimana caranya belajar untuk pemula? Nah, gini. Seluruh bahasa pemrograman itu punya karakteristik yang sama. Jadi kamu cukup belajar satu dulu aja untuk paham banyak bahasa pemrograman. Contohnya gini. Bahasa pemrograman itu terdiri dari beberapa komponen dasar. Contohnya tipe data, variabel, pengulangan, pengkondisian, terus ada lagi objek, kelas. Nah, itu komponen-komponen dasar. Contohnya ya, tipe data. Tipe data itu ada tipe data integer atau bilangan bulat, tipe data float atau bilangan desimal, string atau karakter, atau char, karakter juga. Itu. Di semua bahasa pemrograman itu semuanya sama. Integer itu pasti bilangan bulat. Float itu pasti bilangan desimal. String itu pasti karakter. Terus apa namanya? Pokoknya tipe datanya pasti sama semua gitu. Yang beda apa? Berarti kalau gitu bedanya apa? Bedanya adalah cara mendeklarasikannya. Kalau di JavaScript itu pakainya tulisnya gitu ya. Let A sama dengan 8 gitu misalnya. Berarti dia 8 gitu. Angka 8 di dalam variabel A. Kalau di PHP beda caranya. Tanda dolar nama variabelnya sama dengan 8 gitu. Nah kan sebenarnya sama aja, konsepnya adalah kamu mau memasukkan angka 8 gitu kan. Jadi intinya kamu pelajari satu. Kalau udah menentukan mobile, aku saranin untuk masuk ke React Native atau Flutter atau Xamarin. Atau React Native aja deh dulu. React Native aja dulu atau Flutter dulu. Pelajarin JavaScript tuh sampai dalam banget JavaScript-nya. Itu udah jadi modal dasar untuk lanjut ke bahasa pemrograman yang lain. Gitu. Terjawab nggak? Nah, oke, gitu ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Kak. Waktunya masih cukup. Oke, boleh. Kalau ada yang mau nanya, boleh maju ya, teman-teman. Lagi satu orang. Kalau nggak ada yang nanya, nanti aku izin buat rangkum. Gimana di sisi sebelah, apakah ada yang mau bertanya? Atau ngerasa udah cukup? Kalau misalnya teman-teman ngerasa udah cukup, bisa acungin jempol gini ya. Oke, yang sebelah juga udah cukup? Cukup, oke, thank you. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak juga Kak Sucahya. Tapi sebelum itu, sebelum kita tutup Kak, aku juga mau ada nanya sesuatu nih Kak. Sebenarnya itu dari yang tadi Kakak udah jelasin tiga ini, ada reaktif, ada Xamarin, sama ada Flutter. Jadi buat teman-teman, itu yang paling gampang dipahami dulu deh, itu yang mana Kak? Oke. Nah, pertanyaannya menarik. Kalau dalam dunia programming ya, ilmu komputer, nggak ada yang gampang guys. Serius dah. Bener-bener. Mau belajar React Native dulu, mau belajar Flutter dulu, semuanya levelnya sama aja. Sama-sama susah. Serius. Jadi kalau mindsetnya nih dari sekarang dirubah. Jangan adalah harus jago satu dulu, pilih aja satu, baru itu jadi modal atau senjata teman-teman untuk bisa lanjut ke yang lain, teknologi yang lain gitu. Jadi kalau mindsetnya jangan mikir yang mudah dulu, jangan. Tapi ayo coba satu dulu gitu. Yang manapun, React Native, Flutter sama aja. Karena semuanya tuh aku bilang tadi sama gini.
tipe data tuh di semua bahasa pemrograman sama. Kelas tuh definisi kelas tuh di semua pemrograman sama. Jadi mau belajar React Native dulu, Flutter dulu, sama aja sebenarnya gitu. Beda sintaks aja gitu. Jawabannya sih. Nah, kalau Oke. misalnya mau nanya-nanya itu, nah boleh nih ke mana nih bentar dulu ke Instagram aku, ngurah_secahya, boleh di follow di chat atau subscribe ya YouTuber dengan 157 subscriber, gak bercanda. Ya udah gitu. Kejawab nggak Ati? Oke, kejawab Kak. Nah, ini juga nyambung nih karena tadi Kakak mumpung promosi kan. Nah, aku juga sebenarnya mau sekalian nanya, Kakak sebenarnya kayak open class gitu nggak sih? Atau mungkin ada kayak channel YouTube atau mungkin website kan misalnya Arduino tuh kan dia punya website resmi ya Kak ya. Nah, mungkin dari ketiga aplikasi atau cara yang tadi Kakak sebutin itu kayak misalnya Reaktif, Xamarin sama Flutter itu punya ada kayak konten-konten yang membahas tentang ketiga hal ini enggak? Jadi bisa biar adik-adiknya tuh bisa searching atau mungkin ada website yang emang ngajarin hal ini gitu. Jadi mereka bisa belajar mandiri gitu nantinya. Ada. Ini aku punya beberapa rekomendasi channel untuk teman-teman belajar pemrograman. Aduh, lambat lagi. Udah lah. Aku sebutin aja ya. Ada namanya Programmer Zaman Now. Itu bagus banget. Dia Satu ngajarinnya teknis teman-teman. dari dasar, nggak langsung tutorial. React Native itu kan web basisnya, tapi dijadiin aplikasi mobile. Itu web programming Unpas, itu bagus banget. Jadi dua itu, programmer zaman now sama web programming Unpas itu udah bagus banget sih. Gitu. Oke. Oke, thank you Kak. Itu sih dari Atik karena Atik juga kayak penasaran gitu kan Kak. Ada Ya, nggak ya. sih channel yang membahas terus yang paling gampang yang mana? Tapi bener kata Kak Sucaya tadi kalau nyari yang gampang-gampang mah mending nggak usah. Tapi kalau pelajarin satu aja itu lebih berdampak dari kita. Oke, karena sesi materi juga sudah selesai dari Kak Sucahya, Atik izin nyimpulin sedikit. Jadi tadi itu sebenarnya setiap coding dan bahasa pemrograman itu ada banyak banget teman-teman dan itu bisa kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan kita. Misalnya mau dipakai apa, mau bikin apa dan segala macam ya. Karena itu tergantung dengan fungsi dan tujuan yang pengen teman-teman capai. Terus juga itu ada mobile, ada desktop juga. Terus kemudian juga tadi ada pertanyaan yang mana yang sekiranya buat pemula lebih enak gitu. Kalau misalnya untuk yang mobile itu bisa pakai React Native, Xamarin sama Flutter dan itu ada channelnya ya teman-teman. Jadi bisa dicari nanti channelnya yang sudah teman-teman catat. Terus juga tutorialnya ada banyak di YouTube, jadi teman-teman bisa belajar mandiri, teman-teman bisa nyiapin dirinya lagi. Nah, nanti kalau saya mau tanya-tanya lebih lanjut, itu bisa dikontak di IG-nya Kak Sucahya sama di YouTube-nya. Kalau aku nggak tahu ya, itu bisa DM YouTube atau enggak. Tapi coba DM IG-nya Kak Sucahya aja buat modus gitu kenalan sama Kak Sucahya. Mungkin itu dari aku dan Kak Sucahya. Karena materi sudah selesai, aku ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sucahya. Semoga Kak Sucahya kuliahnya lancar, sehat selalu, pulang-pulang ke Bali, ketemu sama kita-kita di sini di Bali Mandara. Ya, Mas Sama, terima kasih juga untuk ini udah dikasih kesempatan untuk sharing. Oke, terima kasih banyak Kak Sucahya. Oh ya, teman-teman dari Bali Mandara juga, ini aku ada sedikit info. Mungkin kalau, tapi aku mau tanya dulu di sini Kak Wicak masih ada di Meet? Kalau misalnya Kak Wicak nggak bisa, ini aku ada sedikit info teman-teman buat materi kita di minggu depan. Sebenarnya kan Chris ini hadir buat teman-teman untuk memfasilitasi teman-teman yang memang berminat di riset, entrepreneur, kreativitas seni, dan segala macamnya yang nantinya bisa membantu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh mentor atau mau tanya dan segala macamnya yang sekiranya bisa mendukung lomba teman-teman dan mensupport teman-teman karena teman-teman tuh nggak sendiri di Bali Mandara. Ada alumni yang selalu mensupport, ada kepala asrama, ada staff, ada guru, ada pegawai, semua seluruh komponen itu selalu bersatu padu untuk membantu teman-teman. Jadi teman-teman jangan sungkan, jangan malu, jangan segan. Nah, untuk di acara minggu depan itu ada beberapa hal nih teman-teman yang info yang bisa aku jelasin. Yang pastinya itu minggu depan itu akan ada mentoring dalam sesi kompetisi di 2025. Jadi di 2025 itu akan ada kompetisi apa aja, terus
sistemnya kayak gimana, cara daftarnya bagaimana, dan mentor yang siap untuk membantu dan membimbing teman-teman itu siapa aja. Nanti itu akan dibahas. Nah, ini aku izin share screen dulu sebentar ya teman-teman. Karena waktunya juga masih ada sebelum teman-teman GC kan jam 3 ya, GC-nya ya. Ini masih ada waktu lagi beberapa menit, aku minta waktu sebentar. Teman-teman masih pada semangat kan ya? Karena ini infonya memberikan semangat yang membara untuk kita 2025 nanti. Aku izin share screen sebentar. Oke, masih loading sebentar ya. Nah, slide aku udah kelihatan teman-teman? Udah kelihatan? Ntar aku zoom dulu deh biar makin jelas. Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi di kompetisi 2025 ini adalah beberapa timeline yang akan teman-teman jalanin, terutama untuk beberapa kompetisi. Yang pertama itu teman-teman akan mencari masalah, peluang, dan ide. Ingat teman-teman, sebagai orang, sebagai manusia yang berpendidikan, kita itu nggak membawa masalah, tapi kita mencari masalah yang ada. Jadi teman-teman jangan datang dengan membawa masalah, tapi teman-teman cari masalah apa sih yang terjadi di dunia ini, di sekitaran teman-teman. Jadi teman-teman jangan sengaja bikin masalah gitu. Cari masalah itu, kemudian teman-teman cari peluang apa sih yang bisa kita gali dari masalah ini, dan ide apa yang sekiranya akan muncul di otak teman-teman tentang permasalahan dan peluang yang ada itu. Nah, ini linknya bisa teman-teman akses di sini. Nanti mungkin akan di-share juga ya sama narahubung yang ada di sana juga. Nanti ada beberapa, nanti aku juga minta tolong. Tapi di sini aku izin share screen sebentar aja. Nanti sisanya link-linknya teman-teman bisa akses, bisa dikirim. Terus setelah kita cari masalah, peluang, ide, teman-teman langsung konsultasi dengan mentor. Tenang aja, teman-teman nggak perlu khawatir yang kayak, aduh ini aku malu ngechat mentor, aku sungkan. Tenang teman-teman, karena di sini malahan kami benar-benar menunggu banget. Bahkan kami kayak deg-degan, ih ada nggak ya yang ngechat aku buat mentoring gitu. Jadi kayak kami itu bahkan bakalan merasa senang banget dan dihargai banget kalau misalnya kami mau di chat untuk diajak mentoring gitu. Ini linknya ada di sini, jadi semua mentor dan nomornya atau segala macam yang bisa teman-teman hubungi sudah tersedia di situ. Terus setelah kita konsultasi dengan mentor, nanti teman-teman bakal dapat feedback kan, kayak misalnya pendapatnya, oh ini baiknya kayak gini, gimana kalau seperti ini. Akhirnya ada diskusi yang lumayan menyenangkan dan akhirnya menimbulkan ide-ide yang lebih baik lagi. Baru teman-teman akan ada submit ide untuk feedback lebih lanjut lagi. Kira-kira mau bagaimana dan seperti apa. Nah nanti kan ada undangan untuk bergabung grup ke WA per bidangnya. Nanti ada linknya juga. Terus selanjutnya nanti baru ada eksekusi ide dengan mentor. Jadi setelah ide itu rampung, sudah
bagus gitu ya, sudah bisa dilaksanakan, sudah bisa dijalankan, baru nanti teman-teman langsung eksekusi. Nah, selama eksekusi pun mentor nggak akan lepas tangan teman-teman. Jadi kami kakak-kakak alumni itu semua bakalan membimbing teman-teman dan membarengi teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung nih tiba-tiba, Kak, ternyata waktu eksekusi ide ini ada kendala nih, misalnya nih aplikasi kayak tadi, aplikasinya macet, malahan desainnya tuh amburadul gitu. Nah, nanti pasti dibantu sama mentor yang teman-teman hubungi. Misalnya teman-teman mentornya Kak Sucahya gitu. Pasti nanti dibantu sama Kak Sucahya buat, oh ini yang salah, ini yang harus dibenerin gitu. Dan masih banyak lagi. Nah, setelah eksekusi ide, terus sambil dibarengin sama mentor, nanti baru ada mentoring intensif per bidangnya untuk menanyakan, oh ini di bidang ini kendalanya apa, udah selesai belum, udah sampai mana progresnya, dan segala macamnya. Hingga nantinya akan terbentuklah suatu ide yang teman-teman punya dan jadilah satu karya teman-teman itu. Mungkin itu kira-kira teman-teman udah kebayang timeline di 2025 ini nanti bakalan gimana? Kebayang? Yang semangat dong, kebayang nggak? Nah, gitu, harus semangat. 2025 itu tahun baru, prestasi baru. Jangan pacar baru ya, tahun baru, prestasi baru. Siap-siap nanti pas rapotan nama teman-teman dipanggil, misalnya Iwayan Srianti, juara 1 internasional, kan keren kan? Apalagi kadang rapotan ngundang orang tua kan. Jadi siap-siap buat berprestasi di tahun depan. Oke? Oke, jadi jangan malu-malu untuk hubungi mentor. Nanti poster ini akan aku minta tolong buat share biar teman-teman juga bisa langsung dapat linknya dan informasi lebih lengkap. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan juga nanti pertanyaannya di kolom chat atau langsung hubungi narahubung yang ada di Balai Mandara juga. Mungkin sekian sih dari aku. Atau mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan informasi ini? Nggak ada? Oke, karena nggak ada, mungkin sekian dari aku. Aku ucapin terima kasih banyak teman-teman atas kerjasamanya hari ini. Teman-teman udah keren banget, hebat banget. Udah walaupun ngantuk-ngantuk gitu kan, capek, habis ini harus GC juga. Aku ucapin terima kasih, tapi itulah perjuangan teman-teman. Sampai akhirnya nanti teman-teman bisa sukses, mendapatkan gaji 3 digit ya. Amin, asungkare. Aku doakan yang terbaik buat teman-teman. Sukses selalu, sehat selalu, semangat asramanya. Sampai jumpa nanti di liburan semester. Mungkin para alumni kalau misalnya sempat pulang ke Bali, mereka akan main ke sana. Terima kasih teman-teman. Oke, mungkin dari Kak Wicak, mau ada tambahan lagi Kak Wicak mungkin? Aman, Tik. Makasih banyak. Oke, karena udah aman, mungkin bisa kita akhiri kegiatan hari ini ya teman-teman. Selamat bersih-bersih, selamat makan juga nantinya, selamat movie night. Ini yang teman-teman tunggu-tunggu. Sampai jumpa di Chris minggu depan. Bye-bye. Sarang